Halo Pak Timothy dan teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami terhadap laporan keuangan PT Java Comfit Indonesia. Laporan keuangan ini kami ambil dari tahun 2018 dan tahun 2019. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok yang dapat dilihat di layar. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah PT Java yang akan dibawakan oleh Wemar. PT Java Comfit berdiri pada awalnya tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan awalnya yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Ometraco dan International Gunhandel Tegra NV of the Netherlands. Bidang usaha dari Java Comfit ada 4, yaitu pembudidayaan pertanian, pakan ternak, pembibitan ayam, dan pengolahan unggas. Yang pertama ada biaya bahan baku. Berdasarkan laporan keuangan PT Java Comfit Tbk, biaya bahan baku hanya dicantumkan dalam bagian beban pokok penjualan, yaitu raw material used sebesar 26 triliun 48 miliar 544 juta rupiah. Itu pada tahun 2019. Dan sebesar 23 triliun 506 miliar 767 juta rupiah pada tahun 2018. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Berdasarkan laporan keuangan PT Java Comfit Tbk, terdapat 3 biaya tenaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang kedua, gaji dan tunjangan dari beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi. Yang ketiga, pembayaran kepada karyawan. Yang ketiga, biaya overhead perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan PT Java Comfit Tbk, terdapat banyak biaya overhead. 3 diantaranya yaitu: yang pertama, biaya pabrikasi atau manufacturing overhead. Yang kedua, ada beban akrual. Dan yang ketiga, ada beban umum dan administrasi. Kemudian, ada juga biaya yang mengalami peningkatan. Pertama, merupakan biaya beban pokok penjualan. Pada biaya ini, kenaikan terjadi di tahun 2018 hingga 2018, yang pada awalnya biaya sebesar, pada 2018, biaya yang dikeluarkan sebesar 26 triliun 804 miliar 578 juta. Kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2009 menjadi 29 triliun 626 miliar 563 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan baku yang digunakan bersamaan dengan meningkatnya biaya transportasi dan juga biaya pakan hingga biaya komponen lainnya. Yang kedua, terdapat biaya mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu utang bank jangka panjang. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2019 ini disebabkan oleh pencairan pinjaman dari fasilitas pinjaman berjangka untuk pendanaan kembali utang obligasi yang jatuh tempo di tahun yang sama. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2018, biaya yang dikeluarkan untuk utang jangka panjang yaitu sebesar 179 miliar 84 juta, sedangkan pada tahun 2019
biaya yang dikeluarkan sebesar 930 miliar 122 juta. Yang terakhir, merupakan beban penjualan dan pemasaran. Beban ini mengalami cukup besar perbedaannya pada tahun 2019 dan 2018. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan aktivitas penjualan, pemasaran, dan administrasi seiring dengan berkembangnya perseroan usaha, perseroan, dan kenaikan biaya. Perseroan di sini berusaha untuk menaikkan dan melakukan efisiensi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian biaya yang mengalami penurunan yang pertama yaitu pada biaya pemeliharaan. Penurunan biaya terjadi pada tahun 2019 untuk sektor pemeliharaan dari total 7 miliar 37 juta rupiah turun menjadi 4 miliar 674 juta rupiah. Hal ini dapat terjadi terkait dengan proses maintenance yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2018, sehingga untuk pemeliharaan selanjutnya di tahun 2019 hanya dilakukan untuk beberapa aspek yang tidak terlalu membutuhkan pendanaan yang besar. Kemudian, yang kedua, yakni pada biaya keamanan. Penurunan biaya yang signifikan terjadi pada sektor keamanan di tahun 2019 ini. Penurunan biaya terjadi dari total 35 miliar 914 juta turun menjadi 9 miliar 597 juta rupiah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengurangan alokasi biaya keamanan yang dianggap tidak perlu oleh perusahaan. Misalnya dari segi jumlah pegawai keamanan yang dianggap terlalu banyak, maka dilakukan pengurangan jumlah pegawai di sektor keamanan. Kemudian yang terakhir, yakni pada biaya ekspor barang. Penurunan biaya juga terjadi pada biaya ekspor barang di tahun 2019. Penurunan biaya terjadi dari total 14 miliar 426 juta turun menjadi 13 miliar 40 juta rupiah. Hal ini dapat disebabkan oleh karena turunnya nilai komoditi yang akan diekspor akibat adanya persaingan antar negara serta naiknya bea masuk produk ekspor ke satu negara. Kemudian biaya yang bisa dihemat adalah yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.377 miliar 477 juta dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1 triliun 587 miliar 647 juta. Kemudian yang kedua adalah biaya keperluan kantor. Biaya keperluan kantor pada tahun 2018 yaitu sebesar 16 miliar 61 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 18 miliar 442 juta. Yang ketiga yaitu biaya iklan dan promosi. Biaya iklan pada 2018 yaitu sebesar 14 miliar 204 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 16 miliar 708 juta. Biaya yang mengalami peningkatan karena pandemi COVID-19 ini ada 3, yaitu representasi dan sumbangan, asuransi, dan jasa profesional. Pada representasi dan sumbangan, di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan kemungkinan besar akan melakukan sumbangan baik secara tunai maupun dalam bentuk barang untuk membantu dalam penanganan pandemi ini. Dapat dilihat pada data di tahun 2018 untuk biaya representasi dan sumbangan mencatatkan angka sebesar 31 miliar 30 juta rupiah. Di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 43 miliar 429 juta rupiah dengan persentase kenaikan 39,93%.
Diprediksi juga di tahun 2020 ini biaya tersebut juga masih akan mengalami peningkatan. Yang kedua, pada bidang asuransi. Di masa pandemi ini, bidang asuransi terkena dampaknya. Dilihat dari sisi klaim asuransi yang akan cenderung mengalami peningkatan karena banyak industri mengalami kesulitan dalam pemesanan bahan baku, sehingga menyebabkan terganggunya proses produksi akibat pembatasan ekspor dan impor. Dilihat dari data, pada asuransi tahun 2018 mencatatkan angka sebesar 11.597 juta rupiah, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18.466 juta rupiah. Persentase kenaikan yang dialami sebesar 59,23%. Untuk selanjutnya, jasa profesional akan dijelaskan oleh Ferry. Untuk biaya ketiga yang mengalami peningkatan karena pandemi COVID-19, kami memilih jasa profesional. Kami memilih jasa profesional karena kemungkinan besar perusahaan akan membutuhkan konsultasi bisnis untuk menjaga kestabilan perusahaan agar dapat berjalan pada situasi pandemi ini. Dapat dilihat dari data, untuk tahun 2018, biaya untuk jasa profesional sebesar 56.444 juta, lalu mengalami kenaikan sebesar 6,81%, sehingga pada tahun 2019 biayanya menjadi 60.287 juta. Lalu untuk selanjutnya, ketiga biaya tersebut diambil dari beban umum dan administrasi. Berikut ini merupakan tabel lengkap dari laporan keuangan PT Java Complete Indonesia untuk beban umum dan administrasi. Sekian presentasi mengenai analisis laporan keuangan PT Java Complete Indonesia dari kami.